Tiba amaknya, ya Allah, anak ini satu-satunya anak saya. Dia sudah saya maafkan ya Allah. Kembalikanlah kesadarannya. Nyobaco dia amaknya ko surah Al-Kahfi. 2 ayat tabaco baru Pak. Iya kan? Tadanga suaranya seketik-seketik. Lah setahun tak keluar suaranya. Taruh nyobaco sampai ayat ke-10 taluk dinyo duduk Pak. Keluar suaranya cuma badannya laku. Kuruhnya pagui amaknya. Mak, maafkan awak ya mak. Belum ada sebutir obat yang masuk. Iya kan? Tapi penyakitnya sembuh. Ridha orang tua menjadikan Allah ridha. Jadi jangan coba-coba durhaka kepada orang tua tersebab menyayangi orang lain termasuk istri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari sore ke Parawang banyak orang membeli baju. Saketek kami talambek datang jalan di Riau balubang bakai lalu. Mudah-mudahan nang katibo ndak balubang lah. Lai tadanga salam ke belakang Bu. Terima kasih banyak Bapak dan Ibu yang telah menjawab salam. Mungkin sudah bertahun-tahun kita tahu membacanya sunat, menjawabnya wajib. Maka kalau terdengar saudara kita membaca salam, itu doa yang tiada tandingannya di dunia. Pertama, kita didoakan selamat. Yang kedua, kita didoakan dapat rahmat. Yang ketiga, kita didoakan dapat berkah. Nini kita ketumangguangan duo perpatih nan sabatang de alui kileknya tibo de licin cayo mendatang. Kata beliau, tali kok sepilin tigo alamek kabe nan kare. Tungku kok tigo sejarangan alamek nasi nan kamasak. Di dalam Islam ada 3 doa. Pertama, Assalamualaikum. Yang kedua, warahmatullah. Yang ketiga, wabarakatuh. Dan ini berlaku sampai hari kiamat. Coba bayangkan Pak. Tapi kita baca dengan bahasa Arab, sabahal khair, selamat pagi. Pukul 10 stroke. Ya kan? Pukul 11 diimpus, pukul 12 mati. Sudah salat zuhur takubur. Tapi kalau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, itu sepanjang masa doa itu berlaku. Inilah indahnya Islam. Dan kita hormati Bapak anggota DPRD Provinsi, Kabupaten, Bapak Kapolsek, Bapak Camat, seluruh pegawai adat, pegawai sarak. Kalau ambo tatah serupa tadi ya bihari dinyo. Namparalu kita ketahui walaupun tak dibaca kata-kata penghormatan, kita tetap orang terhormat di sisi Allah selama kita patuh kepada Allah dan Rasul. Barana orang membacanya bibirnya yang terhormat Bapak itu je. Tapi kita sendiri menjatuhkan diri kita. Ya kan? Maka kita tidak jadi orang terhormat. Nah, sama jo kayu rabah awak Pak. Apabila kayu rabah baralabana kagadangnya batang lapuk daun keregeh
usah diarok ke bapucu antah kok cindawan ke bungonyo. Tuah na lamo ilang laleh jo koncek-koncek ke batonggo orang mancibi bakuliliang tangguang la doso salamo kok. Itulah banyak pejabat korupsi nama itu Bapak. Baik itu sedalam tansil ya. Akhirnya mati. Ya kan? Jadi nalah dia gia tugas ko amanah lah. Kalau ada gaji gadang ikut segala macam zaman cilui yo. Itu Bapak. Mancilui ke sana namanya ndak rancak no mangano mancilui. Nah. Jadi judul kaji awak malam ini kita lihat rupanya asih ko bautang. Ini bapak-bapak tadi. Ya kan? Tapi pengurus lah hebat tu. Nangka membayar kaum muslimin sebanyak gua. Rasanya bisa malam kini dibayar sadonyo kalau kita amuh. Ya kan? Kalau tadi beliau Pak Ustaz membacakan surah Al-Baqarah juga kan? Ambo tambah celenan ayat 245. Bagaimana bunyi ayat itu? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan. Barang siapa yang mau meminjamkan hartanya pada jalan Allah. Jadi dalam bahasa Arab yuqridu itu akar katanya fi'il madinya qarada. Ya kan? Artinya telah meminjam. Yuqridu sedang meminjam. Kalau kita berinfak serupa tadi, itu Allah meminjam kawak. Coba bayangkan tu Pak. Apa bedanya kalau orang meminjam? Kalau orang meminjam Pak, tu lunak giginya dari lidah. Kalaulah ke membayarnya melawan kawak lain. Nasi lama nyusangko katan mau utang lama membayangkan. Banyak orang berutang situ tu. Baik utang rokok, utang makan, banyak. Kaum muslimin para jemaah, tapi kalau Allah nan meminjam akan dibayar oleh Allah itu dengan bayaran yang lebih banyak atau berlipat ganda. Kalau Allah berjanji Pak, jaragulah Pak, lepastinya tapai. Maka berinfak ke masjid ini, berinfak ke rumah tafiz, berinfak ke pesantren, kan itu untuk kemajuan Islam. Jangan ragu-ragu. Tapi jangan pitih judi online dan apa impaan. Pitih nan halal. Ya kan? Jangan. Yang halal. Fayudha'ifahu lahu adha'afan katsira. Akan dilipat gandakan dengan lipat ganda yang tidak berhingga. Sudah tu diingatkan awak di Allah, wallahu yaqbidu wa yabsut. Allah nan melapangkan rezeki dan Allah nan menyampian. Ya kan? Wa ilaihi turja'un. Amuh hendak amuh awak rezeki nan banyak tadi akan kembali kepada Allah. Kalau indah arato tadi meninggal awak meninggal arato. Ya kan? Kalau awak meninggal arato awak mati. Kabun sawit awak beribu hektar, baratus hektar. Tapi tidak pernah berinfak. Ya kan? Itu namanya saya punya awak. Sebenarnya awak hak pakai. Bermiliar uang deposito di bank. Tidak pernah diinfakkan. Itu bukan harta kita. Ini akan datang namanya istidraj. Azab Allah secara tiba. Kalau ada apa ndak sembahyang, ndak puasa, apa zina, pelarian bini orang, tapi rezeki apa je murah, ingatlah Pak, itu istidrat. Ya kan? Rezeki lancar, tapi awak ndak salah dah. Rezeki ku bertimpo-timpo, ya kan? Itu merupakan istidraj. Jadi kita berinfak ini Pak, juga dipilih orangnya yang taat, yang tidak mengerjakan yang buruk. Iya kan?
Kalau mengerjakan yang buruk kita, infak itu tidak diterima. Ada pejabat dulu Pak. Kalau korupsi ya Ustaz. Atau pergi umrah sudah tu. Tobat senam nangis-nangis dekat Kaabah tu. Kalau pulang korupsi lo balik. Kau pergi lo umrah balik. Nang kecil apa punya negari ke jem. Nya mantan bupati Pak. Ya kan? Nang punya negari ko kan ada di dalam Al-Quran, fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Jangan doa nan serupa iko Pak. Bak kecil Al-Quran tu jangan doa serupa itu. Ada di dalam Al-Quran tu surat Al-Munafiqun, orang nan lah tibo malaikat maut kanyo kamambi angoknya. Membananyo ke Allah Pak. Ya kan? Ila ajalin qarib. Kok begitu ya Allah? Ditunda kematian ambo, kau membana ambo. Kamangawa ang kecil Allah. Indak ke payumrah kecilnya do, ndak ke salat do. Ya kan? Tapi manga fa'as sadaqah. Nyoka basadaqah. Kenapa bisa begitu orang Pak? Karena pahala sedekah itu diperlihatkan manfaatnya ketika orang sudah sakaratul maut. Apalah melapai orang mati? Orang mati duduk sinan lam jeliat. Itu rancak diikuti tu Pak. Jalari, ya kan, caliat. Orang tu tutupnya pencaliannya lah ke akhirat sebagian Pak. Murah tandonya Pak. Orang mati itu kan ada je pakai jam. Pinyo lah itu Awak salah jamnya nak kena tagahan apa le? Lek nama jamnya Rolex nampil yang mahal tu Sebabnya lah melihat ke akhirat. Ainyo lai bersedekah. Ya kan? Tapi tidak banyak. Maka membananyo ke Allah sedang payah tu. Fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Kamangawa ang kecil Allah minta tunda kematian ko malaikat maut lah ti ambo ka basadaqah ya Allah. Indak seketik le do ya Allah. Sadonyo ratu ambo ka sedekahan. Karena pahala sedekah tu luar biasa Pak. Lah, ambo baca hadis Nabi cik lebela, ndak ba? Malam ko kaji duo di kandaan orang atau menghormati orang tua cik. Jadi Pak Ustaz lama mulai tadi jo sedekah, ya kan? Kita bayi utang ngasih ko sama-sama. Sebab nang kadingin awak. Sedang ambo nang tak kasih ko lai satu je ambo. Iya kan? Ambo musaji ambo sedang bangun lo kini tu mah. Ornamennya berbuat bentuk musaji Madinah. Tu banyak lo biayanya Pak. Kini kami sedang menunggu kacau tabah nambah uki-uki tu. Untuk pintunya. Sudah tu baru buka dindingnya seolah ke dalam. Ya kan? Jadi awak ko angin di tepi api, dingin di tepi air. Tapi kerana leo boka arasio ambo tadi dek kayunya ambo tungkek saya ameh. Kan? Mangko satu lo ambo sakaki. Bersedekah. Ya kan? Pitih tu dapat sedekah masjid lah tanya Pak. Ini para teman. Ya kan? Allah barakali ambo mengaji sajak di Palembang nampak ko. Cie, 2, 3, sampai 5. Apa kalian salah? Kalau jauh aku gak gadang dia ke orang Pak. Mungkin pengurus masjid Nurul Huda aku lah biar gadang lah besok. Ya kan? Ini, ya kan? Kaum muslimin, bapak-bapak dan ibu-ibu, para jemaah, ya'tur rajulu fi qabrihi. Setelah terbujur kita di dalam kubur, ya kan? Idza utiya min qibali yadaihi. Maka datanglah malaikat disuruh Allah mengazab dari tangan kita. Azab orang tu dari tangannya kecil Allah. Apa kata malaikat? Ya kan? Dafa'atus sadaqah. Tak bisa do ya Allah tangannya ko tio ari bersedekah. Masyarakat ada nang kepatian suhan, ada nang ke rumah tafiz, ada ke pondok pesantren, ada ke
ke masjid, tidak bisa ya Allah. Jadi malaikat membana, tidak bisa orang bersedekah, kau diazab dari tangannya. Kece Allah pindah ke kakinya. Idza utiya min qibali rijlaihi, datang lo malaikat ke kakinya. Dafa'atul masiyu ilal masajid. Ya kan? Kaki ko rajin membawa badan salat berjamaah ke masjid. Walaupun hari hujan nyoba payung. Jadi orang nan suko salat ke masjid ko Pak, ndak taluk di malaikat mungkar nangkir mazhab dari kaki apa tu. Membananya malaikat tu nan ndak taluk dia. Kece Allah pindah ke kepalanya. Jadi awak bantu ikan dalam lubuk dalam kubur tu Pak. Di atas tubuh orang lapeh, di bawah lukahnya tahankan, di tengah tingkalak makan, kalari ke lubang batu bersilang uriak je pengali. Nyosur ada Allah datang ke kepala. Ya kan? Anan terjadi dafa'atu tilawatil Quran. Kironya orang ko suko membaca Al-Quran, ndak membaca Quran. Orang ini suka membaca Al-Quran. Habis waktunya mempelajari ayat Al-Quran. Akhirnya orang tua man dalam kuburnya kalau anda Allah. Seronya laloknya Pak, inyo tasinta hari la kiamat. Baraka seronya tu Pak, pada beribu-ribu tahun menunggu hari kiamat Pak. Tapi baitulah nikmat Allah. Orang nan nelok tu Pak menunggu hari kiamat samo je lalok sanjo tersintak pagi. Harilah kiamat saya. Lah tibonya di mahsyar. Nyo calia orang ada darah paluhnya dari darah sampai di lutui. Ada paluhnya dari darah sampai di pinggang. Ada paluhnya dari darah sampai kaliye. Ada nan tagui-aguinya Pak masuk ke hidungnya darah. Bamangko darah paluh orang. Matahari sejangka dari kepala Pak. Tapi orang yang keluar tadi, yang rasa semalam dalam kubur, ndaknya rasakan nangik matahari itu. Pitih nanyo agian pembayasi gua. Lai tak ada Pak tu. Maka orang tua man nanti di padang Syar, jangan dake matahari ke kepalanya, nyo membayar te bau ase bau tang je. Tu bukan je 1,000 2,000 je isi ketidian tu. Iya kan? Ini Bapak. Gak kadangan sekete. Ada anggota tadi 5 juta. Iya kan? Kok 5 juta tu sadonya gitu gua. Ambo lo satu, tapi satunya babang pakai sama 5 juta. Lah iya doh mah dalam saku mo. Ya kan? Tapi kalau ambo seorang tu tak mau lemar. Tabayi balik se ko sadonya. Ya kan? Dan itu investasi jadi nan disasai de orang mati, nyo ingin minta idui balik, cie setujuannya, ndak payah haji, ndak payah umrah, ndak salat, ndak payah beralik. Manga kabasadaqah. Akini lado ndak apa nan duduk je ibu gua, nan datang malaikat maut. Alulai. Ado. Lai sadar je baru. Bersedekah lah. Kalau ada ibu nan tak membawa pitih tapi galang ameh ado. Agian saya ke Ustaz Nasir. Kau di kami galang 20 ameh. Lebih-lebih ibu nalagai. Iya kan? Gunanya galang tu lai wakaf anselah kemas. Tapi ambo kagum Pak. Dahulu ambo kemari 8 tahun gua. Alun salah saya musajik. Tapi kinilah rancak musajik. Mudah-mudahan orang Minas ko masuk serugo saja. Ditambah lo membayar utang ase malam gini. Alhamdulillah masuk Allah ke serugo orang Minas ko ya Allah. Banyak Allah rezekinya ya Allah. Berkahi rezekinya nanti ya Allah. Selamat jo lainnya dari azab ya Allah. Nampadusi ko nyo izinan lakinya berbini dua ya Allah. Amin lah bu. Jadi amuh tak namuh kita bersedekah
sadonyo kababalik ke Allah termasuk angok awak. Pak Ustaz, kalau malaikat maut lah mendaki ke awak tu ada tandanya. Pertama Pak, ambo kecian, apa-apa nan datang kini kamari ko lai lama makan tadi. Alul lah itu dah. Alum nakeknya tu dah. Nan kedua badalah latih saya. Dah ada semangat ko lai. Atu ujung-ujungnya bana tensi turun. HB rendah. HB itu bisa 5, bisa 6. Sudah tu ujung kuku hijau. Karena jantung lah lama hendak sampai oksigen ke sini lain. Coba cari kuku apa lain tak hijau. Kalau lah hijau hendak lama tu dah. Atau kaki lah dingin. Resek lah kaki ibu di bawah lain tak dingin. Angin kan? Lama lah tu. Bamangko kaki nan dingin dulu Pak Ustaz. Angok tu kan dicabut dari bawah. Tak dari kepala ke bawah, tu sonsang namanya. Dari bawah ke kateh. Tapi tak tangguh sakitnya. Iya kan? Jadi kaki nan dingin dulu. Mudah-mudahan kita husnul khatimah sadonya. Dengan apa? Dengan menindaklanjuti ayat tadi. Basidakahlah sabalun malaikat maut datang. Jangan ditunggu malaikat maut datang lo baru ingin bersedekah. Itu tidak ada gunanya lain. Itu saja Pak. Untuk memotivasi kita, ambo ada cerita. 3 tahun lalu lah masuk cerita ko ke YouTube. Mungkin di antara Pak lah mendengar, ada mungkin nambah ulang-ulang mendengar. Sebab itu viral cerita ambo tu. Dan itu tu. Ada cele cerita ambo perkara karambi atau viral je tu. Sehingga diduri Pak. Siang ngaji je Ustaz karambi je. Ini. Kambo painya galah tu Pak. Ya kan? Kalau di Jakarta ambo ko Ustaz Kepindiang. Mencurituan Kepindiang sampai ke Amerika. Ustaz Kepindiang. Lo galah ambo durang sinan. Ya kan? Jadi biasa saya tunjuk bapak-bapak, ibu-ibu yang terhormat. Jadi ada seorang anak yang berumur 10 tahun, berkulit hitam, beragama Islam, sudah taat. Tapi Allah mengujinya, orang tuanya cepat meninggal. Dalam 10 tahun umurnya baru, papa jo mamanya meninggal selisih 10 minit saja. Sebelum meninggal, apa kata kedua orang tuanya? Hewar kelij, yo mapa, kamu tidak akan ada menerima warisan sebab mama dan papa tidak kaya. Cuma saja ada uang untuk setahun membeli makanan. Sudah itu kamu bekerja ya nak. Orang yang cukup anggota tubuhnya tidak boleh minta-minta. Kalau dia minta-minta, maka mukanya tidak berdaging nanti dia kirat. Hanya tulang aja. Di kalau basobok dapat dia kirat nanti orang nyoi duit. Mukonya tulang saya tidak ada daging. Itu tanda orang minta-minta. Orang minta-minta tu tidak orang bansai. Sudah Pak? Ya kan? Minta proyek, minta pangkai. Ya kan? Ini kaum muslimin. Minta jabatan. Ya kan? Ada tak cerita di Riau kau? Di Sumatera Barat ada Pak. Ya kan? Ini kaum muslimin. Itu mukonya tak berdagian nanti. Sebab bagi Allah yang suka beliau disembunyikan kesusahan kita. Tak tahu orang lain. Kalau Allah jawab mengaluh. Sebab itu, sebab beko ujung-ujungnya sebenarnya nama gia rezeki itu Allah. Contohnya serupa mbok Pak. Ya kan? Tak terbayang dia mbok Pak. Kalau diundang orang mengaji jauh-jauh. Tapi Allah nak menyuruh. Ya kan? Ada dahulu di Padang, anak-anak muda direkam kaji Pak. Kaya Pak, bisa kaji itu didengar orang balik kalau ambo mati? Bisa aja. Setiap ambo mengaji zuhur, tukul tumbak, hanya rekam. Kironya itu
Viral. Jadi lah habis pitih nan tersedia pembali makanan setahun ko, ndak ada nang kari makan lai. Parui ko litak yo lapar. Kata warkeli ko ke Allah sudah salat, ya Allah izinkanlah saya minta untuk sekedar makan, ya Allah. Ndak mau orang menerima ambo jadi tukang parkir, membantu orang menggalih di kaki limo, membasuh piring di rumah makan, ndak percaya orang lah. Jadi garin musaji alun lo percaya, tukang parkir alun percaya orang. Izinkan ambo meminta paru ambo lapar, ya Allah. Nampak di nyo kadai orang menjual makanan, orang tak ada di kadai itu, nyo ketuk pintu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Keluar anak padusi pak, 2 tahun di bawahnya. Apa khabar bang? Ana bisa awak bantu. Sebenarnya ewer keli ko keminta kue pak, tapi takana pasal namanya balik orang minta-minta indak badagi yang mukonya dia kirat. Kalau tubuhnya ndak cacat. Ndak ada dia. Udah salah ketuk tadi maaf ya. Ternyata anak kecil itu arif. Bang, abang jangan berbohong pula dengan kita. Saya lihat muka abang pucat, kaki abang meretik. Abang lapar kan? Tunggu ya bang, awak ambil makanan. Jadi dalam hidup arif tu yang perlu pak. Ambo kalau ada jemaah mencelik-celik jam sedang ambo ngaji ko pak, ambo ranti selai. Ya kan? Ambo orang Minang. Alun bakile la bakalam bulan la sangkap 30 balun diliek la dimakan raso la tibo dalam tubuh. Ikan takile dalam air, ikan takile jalo tibo la tentu jantan batinonya. Ya kan? Jadi siana mencalik-calik jam nampak dan ambo berhenti je. Jangan dicalik jam tak? Sudah cerita kau pulang lagi. Jadi bapak ibu nyobaolah dia anak tu keluar roti sandwich kau. Pakai sayur, pakai talur. Tu susu kambing. Barabalinya ke dia. Pada pitih nak do tu. Nak membali abang, nak kau sedekah kami. Sebelum abang dapat kerjaan kasih kau selamatkan. Lagi kat 10 kali kali itu ke sini dapat mandi angke dia. Mandi angke elok kayu. Kamu kelas berapa? Ambo kelas lape kelas 6 bu. Masuk SMP. Akhirnya setamat SMP terus SMA, kemudian dia masuk ke fakultas kedokteran. Akhirnya jadi dokter dan menjadi dokter spesialis penyakit dalam. Ndak bara tahun do diangkat jadi direktur rumah sakit kanker di Amerika. Anak nan magih roti tadi itulah gadih loh. Iya kan? Malang loh nasibnya sementara pak. Atau orang tuanya bangkrut, rumah tawaka, nyo dapet kanker payudara. Lah stadium mampe dirujuk lah baube ke rumah sakit Ewar Keli itu. Membaca surat rujukan menangis Ewar Keli ini. Ya Allah, rupanya yang sakit ini adik kecil 16 tahun yang lalu yang memberi makan anak yatim. Anak yatim itu saya, ya Allah, engkau kan tahu ya Allah. Engkau tidak ada yang tidak tahu. Sakitnya barik, ya Allah, menurut diagnosa kami. Tapi engkau nak menyehatkan penyakit, indak dokter nan santiang, indak ube nan paten. Ya Allah, sembuhkan anak pemurah ini ya Allah. Ya kan? Nyo salat tahajud, salat hajat, salat duha, menangis sambil merawat pasiennya agar pasien ini sembuh. Jadi kalau dokter taat ko pak, inyo nan yo senyo keceng ke orang sakit. Alhamdulillah 6 bulan sehat pasiennya kok. Sempurna sehatnya pak. Tapi ketika akan membayar dia nangis. Ya Allah, jua kambo bayi sama aku kok. Orang gaek lah bang,
bangkrut, rumah lah tabaka. Sadangnya menangis itu terdengar suara di belakang. Adinda, jangan menangis. Hapuslah air matamu. Kamu tidak pernah lupa, saya tidak pernah lupa dengan kamu. Saya Hewar Keli, anak yatim 16 tahun yang lalu, yang engkau beri makan dengan roti dan susu kambing, dengan takdir Allah. Maka saya sekarang sudah jadi dokter spesialis, direktur rumah sakit. Karena engkau telah mengeluarkan makanan, membantu anak yatim, sekarang Allah membalas itu. Jadi ndak kini wak dibalih jo infak wak go pak tunggu 6 tahun ngai. Pasti dibalih de Allah bali. Allah tu ndak ka paduto do. Nyo meminjam ka wak pasti nyoba iya. Pulanglah, kamu tidak bayar. Karena kamu telah membantu hamba Allah yang miskin. Sekarang Allah membantumu. Akhirnya ndak membayarnya do Pak. Acu itu pahala dari sedekah. Itu di dunia tuh Pak. Nah. Iya kan? Ada juga orang mantan sedekah kau Pak. Ke rumah jando-jando. Kesinam biarlah mau mantan je. Alailah nanya pikir Pak. Iya kan? Kaum muslimin, bapak-bapak dan ibu-ibu, rupanya anak tu Pak deknya mudo, begitu dia sehat kembali pulih, ndak tangguang rancaknya. Ambola mencari sekalakang ke ibu-ibu gua, ndak ada ibu-ibu nan serancak anak nala sehat tu. Ndak ada. Yo rancak mana? Karena hatilah dokter na merawatnya ko kenyo. Tapi dokter ko ndak mau pacaran. Kece Ustaz Samad pacaran ko sama jo kredit onda 5 tahun mangkolan saya rantai tariknya lah ui olinya lah kariang di duian ya kan jadi nyo langsung saya nyo ingin jadi bini nyo lamar lah anak ko nyo lamar jo bahasa Inggris ndak dapet demo. Kita pindahan saya ke bahasa Minang. Kece Hewar Keli kau melamar bala buah kapa di Muaro. Sare muatan buah kopi. Menompang pulau toke bare. Kapan datang dari Padang. Dari mato asamulonyo dia. Kinilah jatuh ke dalam hati. Tapuk ko indah adik balik. Alame udah rindu seorang. Yo membananya Pak. Bu, boleh buya batanyo. Ibu sudah sakit kareh. Diubek de dokter. Lah sehat. Indak membayi. Kini nyo lamar lo ibu kawininyo. Ibu tula. Yo itu. Kalau ditulak tu memutahan cindu durian Pak. Ya kan? Nyoba leh lo pantun ko dia anak gadis tadi. Coba bahasa Inggris. Ndak lo dapet di den. Kita pindahan ke bahasa Minang. Kapa ketek di lamun nombak. Kapan datang di Bengkulu. Dek riak tiba di tapi. Sampailah juo ke Subarang. Pandai bana abang menembak. Menembak indak jo piluru. Karena sabalah jantung hati. Iman di dado digoncangnya bang. Babaleh tapuk tu Pak. Nyo bedo beko. Ya kan? Akhirnya kaum muslimin nyo tambah jo bahasa Indonesia. Hatiku dalam hatimu bang. Menikah orang kok. Sudah menikah di rusuk rumahnya ada musala lun sudah. Orang lapayam ceri dana, anyo sudah saya berdua laki ini saya Pak. Awak membayar saya, kau bahasa semua. Ya kan? Ndak malu aja Hewar Keli itu. Ya kan? Jadi ndak nak kini bisu antang ke pengurus. Ya kan? Mudah-mudahan capek tabayi nang kadingin nang kasaju awak jo. Nah, lala sudah kaji cik tu.
Jan basidakah kutiko malaikat maut latih. Ndak bisa lagi. Syekh. Nang kedua ada kawan bapasan tadi menghormati orang tua. Menghormati orang tua ini Pak bukan membalih jasa anak ke orang tua. Sebab anak dididik, anak disekolahkan, anak dididik juga agama, itu kewajiban orang tua. Ya kan? Tapi anak diingatkan oleh Allah, bukan orang tua mengharapkan balas jasa. Ya kan? Namaru embalih jasa tu misalnya anak kalau lama ndak pulang. Kecil induk nyonde nak kutiko kuliah dulu. Jobare basalang ang dengadang anak. Kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Kini waang lah takui di bini dah cari calik delai. Atu minta balih jasa namanya. Perkara anak lupa dengan kita, ada pula Allah mengingatkan. Pertama, kecil Allah ke anak na lupa ke orang gaib. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Ketika ibumu hamil, wahai manusia, lemah badannya selemah-lemahnya. Yo lemah badan ketika awak hamil, Bu. Yo, Pak. Ridallah fi ridal walidin. Kalau ingin kita mendapat ridha Allah, kita harus diredai oleh orang tua. Ada cerita lama, ada cerita baru. Supaya kita jangan durhaka ke orang tua. Cerita lama ada di zaman Nabi namanya Alqamah. Orangnya ahli ibadah, Pak, taat. Tapi ketika sakratul maut, lah dibisian la ilaha illallah, ya kan? Oleh sahabat Nabi ke telinganya. Tak bisa dia. Tak bisa baca la ilaha illallah, Pak. Dikaduan dek sahabat ke Nabi. Ya kan? Nabi lah tahu masih ada ndak ibunya Alqamah ini. Masih ya Rasulullah. Tolong imbau ibunya. Ada imbau ibu Alqamah. Mak, si Alqamah ko orang taat beribadah, mbo tahu bana. Tapi nyo ndak bisa membaca la ilaha illallah. Ado dosonya kamak, ado. Sajaknya babini jarang ambo nyo tanyo dia anak ko. Nyo lah sama jo balui masuk luka ndak keluar lagi. Apa kali menjeliak balui masuk luka? Ndak bisa keluar le, Pak. Tu. Jadi maafkan nyo mak nyo ahli ibadah ke Cik Nabi. Ndak bisa. Tersinggung nanti ambo. Kok luko dipisau tampak darah 2-3 taweh penawa. Sanang menindak tampak bakeh jo betadin nyo sehat jo. Tapi luko ambo ko perasaan dan luko de anak. Kecik Nabi supaya inyo jan dibaka jo narako nanti. Ya kan? Biarlah ambo bakanyo kini. Kecik Nabi. Nyo suruh sahabat mengumpul kayu dek Nabi. Kadionce entu buah kamah tu lai ke dalam api. Mamaki amaknya kojan Rasulullah ambolah memaafkan. Baru bisa Alqamah membaca la ilaha. Di kalau ada pak nan takui di sini ndak baca calik orang gaib sebulan ko, sudah mengaji ko bercalik lah. Ya kan? Reda Allah itu dapat karena reda orang tua. Ko nan baru ambo cerita lai. Pi barunya lah lama yo pindah di zaman Nabi, lah di zaman awak. Ada seorang anak yang berhasil menjadi pekerja sukses di Jakarta. Nyo anak tunggal saya. Dek hormatnya ke orang tuanya, Pak, setiap pakan nyo pulang nyo pesawat memandian membawa raun orang tuanya. Nyo mandian nyo bawa raun ke mana ke lama makan. Abeko hari akad nyo pailo balik sore. Dibawa ke Jakarta ndak mau orang kayak itu. Ayam den baa, itik den baa, kabun nanti mun den baa aja. Waang selai Jakarta tu. Di pasonyo pulang tarui. Dia anak satu-satunya. Tapi sudah beberapa tahun berjalan begitu, nyo ndak ada pulang lagi. Taibo lah hati orang tua ko. Nyo ndak menyumpah ke do, Pak. Ya Allah, anak saya ini sangat hormat kepada saya.
Tapi ini sudah 1 tahun tak pulang-pulang. Jan leka batanyo sore sendak donyo kirim. Ya Allah, berilah anak saya ini peringatan. Kan tak sumpah tu Pak. Nyoa dia Allah peringatan anakku. Sakitnya Pak. Sakitnya ko aneh Pak. Dokter saya nama mereso ndak basuo de dokter ko penyakitnya tu. Akibat dari sakitnya tu suaronyo habis badan kurus. Jadi lah pueh barubek di Jakarta deknyo kayo diusulkanlah barubek ke Jepang. Ya kan? Para jemaah nang kecek Jepang ko, kami ko dapat ilmu dari Jerman. Apa ilah barubek ke Jerman? Paniang lo dokter di Jerman tu. Ya kan? Nang kecek orang Jerman tu nya. Ibu suami ibu ini kan agama Islam. Penyakit ini bukan dokter yang menyembuhkan. Coba ibu berkomunikasi dengan Allah kecil orang Jerman tu. Kan malu lah tu Pak. Nak menyembuhkan penyakit kok Allah. Wa iza maridtu fahuwa yasfin. Apabila sakit Allah yang menyembuhkan. Balik ke Jakarta balik. Rupanya nan jadi sababnya ndak pulang-pulang kok Pak. Dek sabab bininya nyoba bini seorang saya di Jawa kau ndak laporan pulang. Kironyo bini kau minta tolong ka dukun nan pakai jin. Jadi ndak tentu dia jalan pulang lai. Nah, saat suaminya serupa itu baru sadarnya. Ya kan? Nyobue sore sepucuk nyo kirim ke Padang Panjang nyo kirim pitih. Mak, saya adalah menantu mak tanpa mengasih tahu bahwa saya sudah menikah jo anak mak. Kini suami ambo ko sakit karela sampai ke Jerman bau bek ndak sehat. Datanglah mak ke Jakarta, maafkan kami, ambo jo suami ambo. Ya kan? Mandanga anak sakit ko Pak. Oh nak kanduang sibiran tulang. Buah hati limpo bakuruang talinie Labuan Cinto. Bintang Sumarak Perhatian. Talu ancu danau baguluang pasir menjadi persimbangan balahan nyao badan diri. Coba ulang balik nak nombor baca tu. Nak apa nak? Kaum muslimin ndak tahan dia mak kodo Pak, pitih tibo ke seo pesawat nyopai. Di Jakarta orang lah membaca surah Yasinnya lebih itu. Tiba maknya, ya Allah, anak ini satu-satunya anak saya. Dia sudah saya maafkan ya Allah. Kembalikanlah kesadarannya. Nyobaco dia maknya ko surah Al-Kahfi. 2 ayat tabaco baru Pak. Iya kan? Tadanga suaranya seketik-seketik. Lah setahun tak keluar suaranya. Taruh nyobaco sampai ayat ke-10 taluk dinyo duduk Pak. Keluar suaranya cuma badannya laku kuruhnya pagui emaknya. Mak, maafkan awak ya mak. Belum ada sebutir obat yang masuk. Ya kan? Tapi penyakitnya sembuh. Rida orang tua menjadikan Allah rida. Jadi jangan coba-coba durhaka kepada orang tua tersebab menyayangi orang lain termasuk istri. Bu, boleh hamba minta tolong ke ibu? Boleh ya? Kalau ada suami ibu lupa jo maknya kanan. Jangan ibu mujue na den dak takana de suami de ko maknya. Boleh pitih ke den zeh. Jadi itu perasaan ndak berkah awak tu. Ndak berkah. Kau dapet lo anak laki-laki dah awak nanti serupa itu lo nyok awak kan ibu hati. Ya kan? Mak kanan suami awak. Kau lah sapakan lo dah nak mencari amak, mak carilah. Na'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan na'imin, hamdan syakirin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd. Kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultani. Ya Allah yang Maha Agung, pada malam ini kami umat Islam Kecamatan Minas
jamaah masjid dan musala tetangga berkumpul di Masjid Nurul Huda ini ya Allah, bersilaturahmi dalam rangka tabligh akbar. Untuk itu ya Allah, jadikanlah acara kami ini membawa berkah dari dunia sampai ke akhirat. Ikhlaskan hati kami untuk beribadah ya Allah. Ikhlaskan hati kami untuk bersedekah ya Allah. Ikhlaskan hati kami mendirikan salat ya Allah. Ikhlaskan hati kami mendidik anak-anak cucu kami ya Allah. Ikhlaskan hati kami selalu memberikan maaf kepada orang yang bersalah ya Allah. Ikhlaskan hati kami menerima cobaan Engkau ya Allah. Ikhlaskan hati kami menyembah Engkau ya Allah. Rabbana waghfir lana dzunubana waliwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, bagi orang tua kami yang masih hidup, kasihi beliau dengan kesehatan agar dapat beliau menambah ibadah. Bagi orang tua kami yang telah meninggal ya Allah, ampunkanlah dosa beliau, kasihi beliau sebagaimana beliau mengasihi kami di waktu kecil. Dan buatkanlah di kuburnya raudatan min riyadil jannah. Anak-anak kami ya Allah, hindarkan anak kami dari perzinaan, dari LGBT, dari pergaulan bebas, dari narkoba, dari minuman keras. Jadikanlah generasi mendatang ya Allah, generasi yang berhasil guna dan berdaya guna untuk bangsa, agama dan negara kami. Ya Allah, jadikanlah kami selalu bersama-sama berjamaah untuk membangun negeri kami yang kami cintai ini. Sebentar lagi di Indonesia secara serentak kami akan memilih kepala daerah, bupati, wali kota dan gubernur. Pilihan itu jelas akan berbeda ya Allah. Untuk itu pilihan kami berbeda. Hati kami tetap satu ya Allah. Untuk memilih pemimpin yang definitif, yang akan kami berikan amanah kepada beliau untuk menentukan nasib negeri yang kami cintai ini. Walaupun kami berbeda pilihan, hati kami selalu menjaga persaudaraan. Kami mohon ya Allah, jangan kami berpecah belah karena pilkada ini. Jadikanlah pilkada itu alat pemersatu dalam membina persaudaraan. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ristawardi melaporkan.